Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya Ajis Fatur Rahman. Saya ditemani dengan rekan berbincang saya pada hari ini, yaitu Saya Aji Fatah Adrian Syadarajat dari bagian pelayanan fasilitas kesehatan sebagai staf EP3RS atau yang biasa disebut edukasi penanganan pengaduan Di rumah dan pemberi sakit. informasi di rumah sakit. Oke, gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Ajis? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sama-sama baik ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa nih kira-kira? Tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Ngebahas apa? Kita kasih tahu aja lah ya. Iya, kita Oke. kasih tahu sekarang ya. Nah, jadi kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang gawat nih. Iya, sesuatu yang gawat. Gawat, keluhnya gawat ya. Keluhnya gawat, betul. Coba kolom komen di Ya, nah berhubung Mas Aji ini kan sehari-hari mungkin banyak menangani keluhan di rumah Iya. sakit, banyak melayani orang-orang yang memang punya kendala gitu ya di rumah sakit. betul. Dan ada sangkut pautnya sama kegawat daruratan. Maka kita simpulkan bahwa kita akan membahas tentang apa itu IGD dan untuk siapa ya. Betul sekali, Mas. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Mas Aji. Apa sih yang dimaksud dengan IGD? Nah, itu kan banyak banget ya di rumah sakit mungkin ya. Ada tulisan di depan rumah sakit biasanya kan ada tulisan IGD. Benar. Mungkin Gede tuh ya, tulisan gede ya. yang eye catching banget lah gitu IGD gitu kan ya. Siapa tahu masih ada yang belum tahu nih sobat CKN, udah lihat, sering lihat, cuman kan siapa tahu ada yang belum tahu kepanjangannya kah ataupun maksud dari IGD itu apakah, maka jelasin lah kita bedah ya sekarang ya. Siap. Nah yang dasar dulu, apa itu IGD? IGD itu singkatan dari instalasi gawat darurat, Mas. Kan tadi gawat ya, kita Iya. ngebahasnya ya. IGD itu instalasi gawat darurat, udah itu aja. Udah itu aja. Oke, jadi intinya gawat ya. Intinya sesuatu yang gawat. Iya. IGD gitu. Benar, Nah, kalau gawat ya. Oke. Nah. Nah, sebenarnya apa sih fungsi utama dari instalasi gawat darurat? Udah agak belibet ya. Iya, bener, nggak apa-apa, santai aja. Apa sebenarnya fungsi dari IGD atau instalasi gawat darurat? Gitu. Fungsi IGD itu yang pertama untuk menampung Apa nih? pasien. Pasien. Iya, Oke. pasien dong pasti yang ditampung. Tetapi yang memiliki kriteria kegawat daruratan menurut dokter ya. Menurut dokter di instalasi gawat darurat tersebut gitu. Berarti siapa aja nih yang bisa datang ke IGD itu? Semuanya bisa, Mas. Semua bisa. Semua umat bisa Tapi- datang. Tapi apa? Ada tapinya nggak? Tapi IGD ini diperuntukkan untuk yang memenuhi kriteria kegawat daruratan. Jadi berarti intinya tidak ada ataupun tidak sembarang orang ya bisa datang ke sana. Sebenarnya semua bisa datang. Semuanya bisa cuman, datang. tidak semua orang bisa diterima gitu ya. Mungkin ya bahasanya. Betul. Karena itu pun harus melalui persetujuan ataupun tadi yang seperti Mas Aji bilang apa? Ya, rekomendasi dari dokter gitu. Di- Jadi contohnya kira-kira yang gawat darurat yang semisalkan perlu datang langsung ke IGD, kira-kira apa nih contohnya? Contohnya yang lagi beredar kemarin-kemarin ya di Karawang banyak kasus DBD. DBD. Nah, itu DBD itu intinya pasien itu atau peserta JKN bisa langsung datang ke IGD rumah sakit manapun. Ya. Dan jika memenuhi kriteria maka akan dilayani seperti itu. Tetapi jika dokter di IGD menginfokan bahwa ini masih bisa ditangani di vaskes pertama, pasti akan diarahkan ke vaskes pertama, baik itu puskesmas, klinik ataupun dokter praktek perorangan seperti itu. Karena mungkin ya secara tingkat penyakitnya gitu ya, kalau misalkan DBD itu kan Udah harus ditangani segera gitu ya. benar. Karena mungkin salah satu penyakit yang memang cukup lumayan berbahaya gitu ya. Lumayan berbahaya. Gitu. Tapi balik lagi ke tadi bahwasanya kalau misalkan
dokter itu berhak memutuskan apakah ini bisa ditangani di FKTP ataupun bisa langsung ke IGD gitu. Benar, dokter berhak 100% Oke. ke pasiennya itu bahwa ini pasiennya apakah memang masuk gawat darurat atau tidak, intinya seperti itu. Oke, tidak bisa diganggu gugat ya berarti ya. Iya, benar. Karena kan yang apal dokter ya. Iya, karena meskipun kita merasakan gitu, tapi kan yang tahu bahwa indikasi medisnya lah atau apanya kan Bahwa itu ini udah gawat ya. Iya, dokter juga gitu Dokter. ya. Kita tidak bisa mengklaim sendiri gitu ya. Benar. Oke. Nah, sekarang prosedur ataupun alur pelayanan untuk pasien di IGD itu seperti apa Mas Haji? Kalau untuk alur pelayanan di IGD, kan yang tadi saya jelasin ya, semua peserta itu atau peserta JKN itu memang bisa langsung mengakses Iya. IGD. Betul. Tetapi memang balik lagi tadi, apakah masuk kriteria gawat darurat atau enggak, Iya. seperti itu. Nanti di IGD kalaupun misalnya masuk kriteria, pasti akan ditangani, Iya. terlebih dahulu, baik itu nanti diinfus kah atau dicek lab kah atau seperti apa nanti dari dokternya, dokter penanggung jawab di IGD, seperti itu. Oke, berarti ya secara prosedur memang sudah jelas ya gitu. Sudah Maksudnya jelas. bahwa seperti yang tadi Mas Aji jelaskan itu memang tidak Jadi, semua orang uh, dan harus melalui persetujuan ataupun keputusan dari dokter juga gitu Ya, ya. benar. Oke. Dan nggak harus pakai rujukan ya, Mas. Iya. Jadi langsung datang aja gitu. Iya, karena kan ya namanya Heeh. keadaan gawat darurat kan kadang-kadang Benar. tidak bisa diprediksi gitu ya. Benar. Ya, maka dari itu ya datang aja langsung gitu Ya, kan. kan di IGD juga suka ada tuh yang IGD 24 jam. Ya. Nah, itu karena 24 jam berarti orang bisa masuk kapanpun, bisa dilayani. Karena ya harus standby gitu nggak sih kan? Iya, harus Kan standby. kalau pasti ada misalkan standby. kalau misalkan memang kondisi gawat darurat itu kan tidak mengenal waktu ya. Kadang-kadang jam berapanya kan itu kita tidak bisa memprediksi juga, gitu Memprediksi, ya. ya benar. Nah, oke, selanjutnya berhubung Mas Aji sebagai EP3RS di BPJS Kesehatan Cabang Karawang ya. Nah, saya mau tanya nih Mas Aji, apakah semua layanan di IGD ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Jika masuk dalam kriteria gawat darurat dan indikasi medis dari dokter bahwa ini harus ditangani di IGD, pasti akan ditanggung, Mas. Ya. Itu untuk kriteria kegawat daruratan itu ada di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Nah, itu ada 5 kriteria, Mas. Yang pertama itu mengancam nyawa, lalu gangguan pernapasan, lalu adanya penurunan kesadaran. Nah, itu lalu tindakan segera yang memang Ya, yang harus memang membutuhkan tindakan segera. gitu. benar itu salah satu poin-poin yang menjadi acuan para dokter di IGD. Berarti yang poin-poin yang disebutkan tadi itu tuh emang kriteria yang memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Benar. Oke, di luar itu berarti ya mungkin mohon maaf tidak bisa ditanggung gitu ya. Ditanggung bisa, Mas, tapi di vaskes pertama. Kasus pertama. Dan kalaupun misalnya dokter itu menyetujui Ya. ditanggung di IGD, maka akan diberikan pelayanan seperti itu. Oke, berarti pada intinya ya harus sesuai prosedur ya. Mas. Intinya harus sesuai Kalau memang keadaannya gawat darurat dan memenuhi poin-poin yang tadi dijelaskan oleh Mas Aji, maka bisa dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Benar. Namun bisa. apabila memang keadaan gawat daruratnya itu tidak disertai dengan rekomendasi dari dokter, maka balik lagi tadi ke FKTP-nya mungkin bisa dilayani di FKTP terlebih dahulu gitu ya. Benar. Maka akan ditanggung juga oleh BPJS Kesehatan. Benar. Intinya mah ikutin arahan dari dokternya aja. Ikutin Gitu, arahan Pak. dari dokternya, karena dokter ini paling tahu ya gitu ya. Paling tahu. Paling tahu kondisi dan yang memang terbaik untuk kita gitu ya. Benar. Oke, kita mah nurut-nurut aja ya. Nurut-nurut aja sama dokter ya. Oke. Gitu. Nah, terus selanjutnya kan Mas Aji nih sering banget nih di rumah sakit gitu kan ya, menangani keluhan peserta, pasien, ataupun memang di IGD gitu kan.
kira-kira di IGD ini kasus yang paling banyak gitu dirasakan ataupun dialami oleh masyarakat ini tuh apa sih gitu? Yang biasanya masyarakat datang ke IGD nih, kira-kira kasusnya itu gara-gara apa, Mas? Kasus yang paling sering ditangani itu Mas di IGD khususnya akhir-akhir ini ya di Karawang ya. Oke. Di Karawang karena memang banyak virus malaria sepertinya. Malaria. Ya, nyamuk. Kenapa jadi virus? DBD. Ya, nyamuk malaria. Ya. Nah, itu yang menyebabkan DBD tadi, demam berdarah gitu. Mau dewasa mau anak kecil itu bisa terpapar demam berdarah seperti itu Mas. Oke, berarti yang paling trending di Karawang ini sedang marak gitu ya. Sedang marak DBD gitu ya. Iya. Orang ataupun masyarakat yang banyak terkena DBD gitu ya. Betul. Nyamuk nih berarti ya sumber Nyamuk. masalahnya. Awalnya nyamuk. Awalnya dari nyamuk. Oke, nah itu memang DBD ini kan membutuhkan penanganan segera gitu ya. Benar. Jadi banyak kasus di IGD itu yang memang masyarakat tuh langsung berbondong-bondong gitu ya. Iya, IGD benar. karena gejalanya sama gitu. Iya, itu bisa dehidrasi Mas. Dehidrasi. Iya. Karena DBD itu kalau udah dehidrasi mau diinfus aja sulit Mas. Susah tuh. Oke, Mas Haji. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Nah, menurut Mas Haji, apa sih hal yang penting yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat sebelum datang ke IGD gitu? Kan tadi di IGD itu ada prosedurnya, ada mungkin langkah-langkahnya, dan tidak semua masyarakat yang datang tuh bisa ditangani di IGD. Nah, ini apa sih hal penting yang memang perlu diketahui oleh masyarakat nih, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di IGD inilah gitu. Yang jelas memenuhi kriteria yang tadi saya sebutin ya Mas, itu satu, dan memang pasien udah ngerasa ini memang udah gawat darurat dan nggak bisa lagi ditanganin di fase pertama gitu. Oke, intinya ya masyarakat harus tahu lah gitu ya. Harus tahu kriteria apa yang bisa ditangani di IGD. Kriteria yang memang apa saja poin-poin yang menjadi statusnya gawat darurat gitu ya. Iya. Ya maka dari itu dengan adanya podcast ini kita membahas tentang IGD ya, dengan harapan masyarakat bisa lebih tahu lah ya Mas, bisa lebih aware tentang gawat daruratan ini gitu kan ya. Karena kalau menyangkut ke gawat daruratan itu ya bisa dibilang kita apa ya istilahnya sedang berjuang dengan nyawa juga ya, nyawa orang juga ya gitu. Nyawa. Karena masa-masa sulit lah, masa sulit gitu, kritis gitu ya, kritis benar. Banyak hal-hal yang memang membutuhkan penanganan segera gitu ya. Nah oke. Nah yang terakhir banget ini adalah closing statement dari Mas Aji kira-kira untuk peserta JKN, entah itu di rumah sakit ataupun yang akan, jangan yang akan, karena masuk IGD kan nggak ada yang mau ya. Iya, nggak ada yang mau dong. Sehat-sehat selalu lah ya gitu ya. Makanya kita perlu adanya edukasi ini gitu. Nah closing statement lah gitu buat peserta JKN dari Mas Aji kira-kira apa gitu. Oke. Yang pertama, jagalah kesehatan dimanapun berada, karena kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kapan kita sakit, nggak ada yang tahu apapun itulah intinya. Nah, dan yang kedua, kalau peserta JKN itu mengalami semisal batuk, pilek ataupun pusing gitu ya, tapi pusingnya yang masih batas wajar, itu bisa coba datang dulu ke fase pertama FKTP gitu. Jangan langsung datang ke gawat ke IGD, ke gawat daruratannya seperti itu. Jadi ya memang sebenarnya yang paling tahu kondisi tubuh kita tuh ya kita sendiri gitu ya. Benar. Kita mungkin bisa menilai lah apakah kita itu harus masuk ke FKTP dulu lah, ataupun langsung ke IGD gitu.
kalau memang pilek-pilek biasa ataupun batuk-batuk sekedar kayak kebanyakan makan permen itu kan Iya. nggak perlu ke IGD ya, maksudnya IGD. kita bisa dilakukan di FKTB Benar. terdekat dulu ya penanganannya kan ya. Benar. Nah itulah Khawatirnya membeludak juga Iya, kan, karena- kalau kebanyakan di IGD. kalau misalkan Aja. kita semua masyarakat berbondong-bondong datang langsung ke IGD pun ya nanti kasihan orang yang Iya, membutuhkan benar. penanganan IGD secara langsung ya. Benar. Gitu. Maka dari itu ya itulah tadi ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya yang harus kalian semua tahu ya, kita semua tahu gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mas Haji untuk pembahasan kita terkait dengan apa itu IGD dan untuk siapa. Makasih banyak nih buat waktunya. Sama-sama Mas. Makasih Semoga banyak sehat juga. selalu. Ya, sehat selalu juga. Terus jangan sampai kapok lagi untuk sharing-sharing lah di podcast Paham Iya. JKN ini. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Oke, mungkin teman-teman cukup gitu aja pembahasan kita siang hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk, Kita kasih paham.